Kamu juga licik, pendekar. Tuan Prabu, usir dia dari negeri Tuan. Cepat, atau satu persatu bawahan Tuan akan terbunuh. Dan dia akan kujadikan korban yang kedua. Gusti Prabu. Cepat putuskan, Tuan. Pria Mitra, hentikan! Hentikan! Aku minta pengertianmu, Pria Mitra. Jangan sampai dia membunuh patihku. Tolong. Tolong kalau kau masih tetap mau mengabdi di sini. Oh. Gusti Prabu mengusir saya. Sekali lagi, saya mohon pengertianmu, pendekar. Kalian akan menuai bencana, tukang sihir. Gusti Prabu, Gusti sedang bermain-main dengan serigala yang berpura-pura jadi anjing gembala. Pendekar! Tolong lepaskan aku, Badur. Ayo, masuk. Saya mohon, Suliwa jangan bentrok dulu dengan Sudawira. Bagaimanapun juga, sampai saat ini dia belum pernah sekalipun melakukan perbuatan tercela di sini. Saya tidak pernah mengobrol jualan ke pangeran. Tapi saya pantang pergi sebelum membeli barang yang dijual kepada saya. Patih Batik Madrid. Tidak disangka dia mau datang ke tempat seperti ini. Mungkin mau melihat rombongan kita. Ya, memang tidak gampang kalau mau tinggal di negeri orang. Iya, betul. Silakan. Silakan. Saya belum lihat Sudawira keluar. Saya juga, Gusti Patih. Selamat datang, Tuan Patih. Silakan. Silakan. Terima kasih, Tuan Patih bersedia mengunjungi tempat kami yang sangat sederhana ini. Dinda Prabu Angling Dharma mengutus saya untuk melihat rombongan Tuan. Kemudian langsung memutuskan, apakah boleh tinggal di dalam gua di daerah Malawpati atau tidak. Kami mengerti, Tuan Patih. Silakan duduk, Tuan. Mari, pendekar. Tunggu dulu. Saya dengar, pendekar yang bernama Sudawira ada di sini. Di mana dia? Ya, ada. Tapi saat ini dia minta izin untuk pulang menemui istrinya. Ada yang tidak beres dengan dia, Tuan? Dia dan gurunya pernah meracuni sumur milik penduduk.
sehingga puluhan rakyat kami meninggal. Hampir membunuh Prabu Angling Darma, serta pendekar Suliwa dengan ajian Rengga Gunungnya. Maaf, Tuan Patih. Kami sama sekali tidak melihat ada tanda-tanda pendekar Sudawirat pernah melakukan hal-hal tercela seperti yang Tuan ceritakan. Selama ini dia sangat baik pada kami. Karena ada imbalan atau upah mungkin. Tidak, Tuan Patih, tidak. Satu kepeng pun tidak. Dia tidak pernah meminta bayaran dari kami. Iya. Tuan Patih, dia menyesali semua perbuatan yang pernah dia lakukan selama ini. Dia sering cerita pada saya bahwa dia sangat ingin menjadi orang baik. Tapi selama ini katanya tidak pernah ada orang yang mau membimbingnya. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu bersemangat membela Sudawirat? Saya putra Romo Jadi, Pak, Tuan Patih. Oh, Apa yang saya katakan sama sekali bukan pembelaan. Tapi semua yang saya amati dari pendekar Sudawirat. Maaf, Gusti. Jangan-jangan Sudawirat yang Tuan-Tuan ceritakan adalah Sudawirat yang lain. Dia murid Durgandini. Tapi dia juga pernah menjadi murid Empu Lingsir. Liwa, berarti benar dia. Iya, Gusti. Maaf, Tuan Patih. Oh, Kita istirahat dulu. Oh, iya. Silakan duduk. maaf. Silakan. Terima kasih. Oh iya, berapa jumlah rombongan Tuan Prabu? Wirat. Uyut. Bobong Itu Bobong. Uyut. Wirat, Bobong. temui anakmu. Bobong. Ayo, gendong sama Bobo ya. Oh. Dia menunggu Boponya memberi nama. Kenapa tidak minta nama pada Uyut Sawika saja? Kan lebih bagus. Boponya yang lebih berhak, Wirat. Wirat, beri nama anakmu sebaik-baiknya. Nama yang bisa membanggakan pada orang yang menyandangnya. Jangan seenaknya. Tapi saya belum punya bayangan nama, Uyut. Tapi tidak harus sekarang kan, Uyut? Begini, sebaiknya sebelum puput puser. Paling lama 40 hari. Hita, bawa suamimu ke dalam. Ayo, Wirat. Wirat. Hei, tidak usah bangga dengan ilmu kebalmu, Transir. Ayo, lawan aku.
Ilmu rawa rontek lebih sempurna. Kamu pikir rawa rontek hanya milikmu? Kasmala, kita rencah, kita cekik dia, lalu masukkan ke dalam peti, supaya tidak setetes pun darah mengalir dalam tubuhnya, sehingga dia bisa mati selamanya. Tidak! Tidak! Ya! Bahadur! Licik kamu, Bahadur! Licik kamu, Bahadur! Aku tidak akan membiarkan kamu hidup, Bahadur! Keluarkan aku dari peti ini! Licik kamu, Bahadur! Pengecut kamu, Bahadur! Bahadur! Licik kamu, Bahadur! Kakang? Ayo! Kakang? Kakang? Kang? Kang? Kakang? Padma, Mimpi apa, Kang? tukang sihir itu mau membunuhku, Padma. Mereka tahu kelemahan ajian rawa rontek. Itu cuma mimpi. Saya harus segera ke Malawapati. Karena kedua orang tukang sihir itu juga musuh Prabu Angling-Dharma. Jangan gerasa gerusu. Kakang harus lebih hati-hati. Melawan ilmu alus seperti itu sangat sulit. Buktinya, Tuan Senopati Diwangkara sendiri, kata Kakang, mati secara tidak wajar. Yang saya takutkan, kalau peristiwa seperti dalam mimpi saya itu terjadi, dari mana mereka mengetahui kelemahan ajian rawa rontek? Tidak akan, Kakang. Itu sebenarnya hanya rasa cemas Kakang sendiri. Ternyata, apa yang diceritakan Ratri Pramudita itu benar-benar mengejutkan kita, Dinda Prabu. Kasmala dan gurunya itu bergabung dengan raja baru dari negeri Saupitu. Apa yang kita duga ternyata tepat. Tukang bikin onar memang selalu lebih suka memilih tempat yang sedang ribut. Tapi kita tidak bisa begitu saja memihak Jayadipa. Karena Prabu Jayadipa juga memelihara penjahat seperti Sudawirat. Iya, saya mendengar Sudawirat hanya disuruh membebaskan keluarga sang Prabu dan juga beberapa pengikutnya dari penjara Saupitu. Ternyata setelah berhasil, dia mengutarakan keinginannya untuk membela perjuangan beliau. Aneh. Apakah sifat buruk seperti itu bisa berubah? Itulah yang membuat saya menjadi ragu. Mungkin juga dia berselisih paham dengan Durgandini, kemudian menyadari kejahatan gurunya itu. Anak itu terlahir tidak dikehendaki oleh ibunya. Hasil perkosaan pendekar bejat, Sudamani. Dia dibesarkan dengan hawa dendam terhadap Sudamani. Mau tidak mau, watak buruk gurunya Durgandini juga melekat pada anak itu. Kalau benar Sudawirat sudah berubah, pasti ada penyebabnya yang membuatnya dia menjadi begitu. Atau mungkin karena pengaruh dari pengasuhnya, yang kemudian dia jadikan istrinya. Istrinya itu adalah adik dari Priamitra, menantu Ki Parunwaja. Ya, bisa jadi. Tapi kita harus selalu waspada. Jadi sebaiknya bagaimana, Dinda Prabu? Kita dukung perjuangan Prabu Jayadipa. Tapi kalau Sudawirat membuat ulah yang merugikan kita,
maka kita cabut dukungan itu. Dinda Prabu tidak keberatan kalau tentara kita membantu Prabu Jayadipa? Tidak. Buka pintunya, Kanda. Kanda, buka pintunya. Kanda. Kanda. Ada apa, Dinda? Siluman-siluman itu mengganggu lagi. Saya bisa mati ketakutan kalau tiap hari diganggu begini, Kanda. Kurang ajar. Tasmala sudah berjanji akan menghukum anak buahnya yang kurang ajar kepada kita. Apa yang mereka lakukan? Mereka bawa apa itu, Dayang? Pesanan Gusti Permaisuri. Aku tidak pesan apapun. Silakan Gusti Permaisuri lihat. Kalian mempermainkan aku ya? Saya benar-benar sudah tidak tahan, Kanda Prabu. Tenang, Dinda. Saya akan tegur mereka nanti. Kalau siluman-siluman itu masih tetap mengganggu, terpaksa saya akan usir mereka semua. Mereka sangat kuat, Kanda Prabu. Apa Kanda punya kekuatan untuk mengusir mereka? Kanda Prabu. Kanda Prabu Maesa Tunggal sudah dikuasai tukang sihir itu. Saya tidak tahu kemana negeri ini mau dikayu. Suasana jadi semakin keruh. Gusti, yang saya cemaskan, kalau secara tiba-tiba pasukan Jayadipa menyerbu kemari, kita sama sekali tidak siap sejak kematian Senopati Diwangkara. Kedaton sudah seperti sarang dukun. Bukan tidak mungkin. Seluruh prajurit akan dipecat. Digantikan oleh para demit dan siluman. Ampun, Gusti Pati. Apa mungkin Gusti Prabu sudah selemah itu, Gusti? Sejak peristiwa mengerikan yang menimpa Senopati Diwangkara, Kanda Prabu jadi sangat lemah dan sangat menurut kepada Bahadur dan Kasmala. Kalau niatmu untuk menjadi orang baik-baik itu sudah kuat, ya tidak perlu takut. Lagi pula, kesaktianmu kan luar biasa. Yang saya takutkan, kalau sampai saya gelap mata, Uyut. Gelap mata? Iya. Lalu kembali saya menggunakan ajian Rengga Gunung. Akibatnya pasti lebih parah, Uyut. Dan mereka akan membenci saya habis-habisan. Kamu tidak usah mencari gara-gara. Kalau bisa malah minta ampun. Masalahnya ada dosa yang mungkin akan sulit dimaafkan orang Malwapati, Uyut. Tentang peracunan sumur? Banyak sekali kejahatan yang telah saya lakukan di sana, Uyut. Ya.
Apa perlu Uyut mengantarkan dan menyampaikan kepada Raja Malwapati itu bahwa Sudawirat sudah bertobat dan ingin menjadi manusia baik-baik? Prabu Jayadipa benar-benar memerlukan bantuan Malwapati. Saya tidak mau kalau hanya gara-gara saya, Prabu Angling Dharma tidak mengizinkan mereka tinggal dan mengusir mereka dari Malwapati. Kasihan mereka, Uyut. Kasihan. Wirat, kamu yakin? Kalau kamu tidak bersama Raja Pelarian itu, maka Prabu Malwapati itu pasti akan mendukungnya. Hah? Mawana? Bopo, Suruh siapa kamu kemari? Hah? Naik apa? Wana lari, Bopo. Jauh sekali, Wana. Lihat, kuda Bopo saja keringatan. Wana bisa melintasi hutan dengan cepat, hanya melihat ciri-ciri pepohonan, Bopo. Tapi kamu tahu dari mana kalau Bopo lewat jalan ini, Wana? Wana naik pohon yang tinggi. Wana bisa lihat jalan mana yang akan dilewati Bopo. Lalu Wana cegat. Siapa yang mengajari kamu, Wana? Dari kakek Sudamani, Bopo. Dia lagi. Bopo, sekali-sekali kalau Bopo pergi, Wana diajak. Waktu dulu Wana masih sama kakek Sudamani, Wana selalu diajak kemana-mana kok. Wana, Sudamani itu pendekar kabur kanginan. Tidak punya rumah, tidak punya kerjaan. Selalu melalang buana. Kalau Bopo kan jelas, punya tempat tinggal. Maka tidak ada alasan untuk mengajak Wana pergi kemana-mana. Katanya seorang pendekar harus memiliki pengalaman yang luas. Supaya tidak seperti katak di bawah tempurung. Memang begitu, Wana. Tapi kamu kan masih kecil. Itu kenapa Bopo tidak mengajak kamu kemana-mana. Tapi kan Bopo, waktu Wana masih tinggal sama kakek Sudamani, Wana lebih kecil daripada sekarang, Bopo. Dia lagi. Wana, bagaimana kalau kamu tidak lagi menyebut nama pendekar jati itu? Ya?
Sebenarnya apa yang terjadi di Sawab itu adalah urusan negeri mereka sendiri yang sebaiknya tidak kita campuri. Kita tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi karena Raja Mahesa Tunggal bekerja sama dengan kedua tukang sihir itu, maka kita tidak bisa diam saja. Iya. Bagaimana kalau Prabu Jedipa dan keluarganya kita undang menjadi tamu kita, Dinda Prabu? Mereka itu pantas mendapat kehormatan sebagai raja, meskipun mereka sedang tersingkir. Ya, undang saja mereka. Dengan begitu, kita bisa mendengar alasan dari pihak mereka. Maaf, Gusti Prabu. Sebenarnya yang menjadi persoalan kita adalah munculnya Sudawirat di sana. Bagaimanapun juga, ini masih menjadi ganjalan, Gusti Prabu. Meskipun putra Prabu Jayadipa telah menceritakan bahwa perilaku Sudawirat sangat berbeda dengan yang kita kenal. Tidak apa-apa, Liwa. Saya yakin, Sudawirat pasti tidak akan berani datang lagi ke Malwapati. Kalau dia datang dan membuat keonaran di sini, saya bersumpah tidak akan membiarkan dia lolos. Pendekar pedang kembar. Gila, mereka mengenal pedang kembarku. Pendekar cantik Kalyana Tantri. Mohon maaf kalau kehadiran kami mengganggu perjalanan ini. Siapa kalian? Apakah nama-nama tidak dikenal ini perlu pendekar ketahui? Kalian telah mengetahui namaku. Apa salahnya kalau aku juga mengetahui nama kalian? Saya yang tertua. Atau dituakan oleh mereka. Nama saya Senggot. Ini Wilangan. Wirangan. Lalu itu Gelagah dan Glugu. Lalu, kenapa kalian mencegat saya? Kami semua bersenjata kembar. Jadi, tidak ada yang boleh menyaingi kami. Wilangan, tunjukkan. Hop, 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 ya, hop. Wirangan, Trisula kembar. Gelagah, dua golok kembar. Tunggu. Dua kapak kembar. Cukup. Untuk apa senjata-senjata itu kalian pamerkan? Guru kami Ki Babar Jaga memerintahkan kami untuk menguji ketangkasan dengan pedang kembar pendekar. Jadi jangan tolak permohonan kami. Tunggu! Apa guru kalian juga memerintahkan pengeroyokan? Kalau kalian pendekar, lawan aku satu persatu. Serang!
kabur! Maaf kalau saya terpaksa ikut campur. Nini kenal mereka? Eh, tidak. Kisana kenal? Tidak, tapi yang jelas mereka adalah penganut aliran hitam. Hmm, Ternyata belum ada apa-apanya. Mereka cuma coba-coba. oh ya, Kisanak ini siapa? Dan kenapa tiba-tiba ada di sini? Kebetulan, nama saya Panduseta. Oh, nama yang bagus untuk pemuda yang menarik. Nama Nini siapa? Nama saya Kaliana Tantri. Panggil saja Tantri. Nama yang cantik. Terima kasih. Kembali. Selamat datang di Mawapati, Prabu Jayadipa. Terima kasih Tuan Prabu. Silakan. Mari. Wah, megah sekali. Kemegahan sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Silakan duduk. Saya merasa terharu sekali. Raja Agung Prabu Angling Dharma sudi menerima kami sebagai tamu Malwapati. Kita ini tetangga dekat, tapi tidak pernah saling berkunjung. Maafkan saya, Rai Prabu. Saya adalah raja kecil yang tidak tahu diri. Bagi saya tetangga dekat, apalagi terdekat, adalah segalanya. Ketika Sawapitu, tata tentrem Kertaraharja, bagaimanapun Malwapati merasakannya. Tapi ketika Sawapitu mengalami guncangan, saya kira Malwapati ikut merasakan dampaknya, apalagi Bahadur dan Kikasmala ikut terlibat dalam pendudukan ini. Itulah sebabnya, Rai Prabu. Raja kecil yang tidak tahu diri ini memohon bantuan pada Rai Prabu agar bisa lepas dari cengkraman Prabu Mahesa Tunggal. Tugas saya memang memerangi angkara murka. Siapapun dia, bagaimanapun bentuknya. Untuk itu izinkan saya membantu. Akan saya serahkan semua sisa pasukan saya pada Rai Prabu. Dan para pangeran akan saya haruskan untuk bertempur bersama saya. Jangan khawatir, Romo. Saya akan berada paling depan bersama barisan Sawapitu. Maaf Gusti, saya juga akan mendampingi Pangeran Indrabrata. Saya juga. Terima kasih. Kesanggupan Raka Prabu dan para pangeran membuat Bombong menjadikan besarnya hati saya. Tetapi perlu diketahui, perang yang akan saya lakukan adalah akan memerangi sumbernya langsung. Maksud Rai Prabu? Saya tidak ingin perang ini menjadi perang besar-besaran antara Mawapati dengan Prabu Mahesa Tunggal dan bala tentaranya. Rakyat akan menjadi korban kalau perang ini menjadi perang terbuka dan mengerahkan para prajurit. Jadi, siapa yang akan berperang, Rai Prabu? Saya pribadi, Kakang Batik Madrim, dan Suliwa. Sumber malapetaka yang akan kami perangi adalah Bahadur dan Kikasmala. Baru sesudah itu Prabu Mahesa Tunggal. Terima kasih, Gusti. Terima kasih. Sudah. Jangan dipijit. Jangan dekat-dekat. Tinggalkan saja aku. Ayo pergi. Tinggalkan aku. Tunggu apa lagi? Ayo. Ayo pergi. Ampun, Gusti. Gusti Prabu tidak mengizinkan kami keluar dari kamar ini, Gusti Ayu. Kami harus... Siapa ya? Biarkan, saya yang buka pintu.
kamu ini orang atau apa toh? Mengganggu sekali.